Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mus? Baik, baik Bang. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan bahas tentang penjabat sementara ya di Provinsi DKI Jakarta, yaitu penjabat yang menggantikan Gubernur Anies Baswedan pada 16 Oktober nanti ya. Ya, jadi ini akhirnya Presiden kan memilih nama Heru Budi Utomo ya untuk menjadi sebagai penjabat di DKI Jakarta. Nah, ini mungkin saya minta tanggapan Bang Matur dulu terkait dengan apa-apa yang terjadi di Jakarta ini. Gimana Bang? Ya, kita kira DKI ini tanggal 16 Oktober akan punya gubernur pengganti ya, atau kita sebut sebagai PJ Gubernur DKI ya. Dan ini kelihatannya cukup panjang juga sampai 2024 ya. Kelihatan di sini bahwa yang menggantikan Pak Anies Baswedan di tanggal 16 Oktober nanti adalah Heru Budi Hartono, PJ Gubernur DKI Jakarta ya, saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Jadi kita bisa bilang ini inner circle-nya Presiden. Ini Presiden Man. Ya. Pak Heru Budi ini dipilih menjadi pejabat Gubernur DKI. Heru mengalahkan dua kandidat lain ya, ada Sekda DKI yang namanya Marullah Matali, ada juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ya, Bakhtiar ya. Dan kalau kita lihat ini berdasarkan satu penilaian akhir, jadi ada satu prosesnya ya, tim penilaian akhir ini yang dipimpin oleh Presiden ya, ini memutuskan bahwa Heru Budi Hartono atau kita singkat HBH ya, Heru Budi Hartono HBH ya. Berarti Gubernur DKI PJ Gubernur ini adalah HBH ya, Heru Budi Hartono, diputuskan setelah Jokowi mendengarkan pertimbangan dari Wapres Ma'ruf Amin dan juga anggota TPA yang lain ya. Gitu bro, jadi per tanggal 16 Oktober Anies harus lengser karena batas waktu sebagai gubernur sudah selesai. Di tanggal 16 yang sama itu ya saya kira PJ Gubernur mulai bertugas. Demikian bro. Ya ini kan setelah ditetapkan ya, dipilih oleh Presiden untuk menjadi pejabat sementara, orang banyak ingin tahu siapa sih sebetulnya Heru Budi Hartono ini gitu kan. Nah, ketika kita telisik lagi profilnya dan lain sebagainya, ternyata dia ini orang yang lama di birokrasi di Jakarta ya ternyata. Dan beliau ternyata pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara di masa kepemimpinan gubernurnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kemudian sampai BPKAD ya, dia jadi pejabat di BPKAD Jakarta dan sekarang posisinya di staf kepresidenan ya. Nah ini dari rekam jejak ini apa nih yang bisa kita lihat gitu atau kita diskusikan? Pak Jokowi memilih Pak HBH, Pak Heru Budi Hartono ini karena profil panjangnya ya. Saya kira saya mau berbagi ya informasi siapakah HBH ini ya. Secara resmi HBH ini akan menjadi PJ Gubernur dan ini ya. Kelihatan nggak ini profilnya? Profil singkatnya. Siapakah HBH? Heru Budi Hartono. Ya, di sini kita lihat HBH itu mengawali karirnya sebagai staf PNS. Jadi ini PNS berarti kan? Bagian penyusunan program Kota Jakarta Utara. Pernah menjadi, jadi banyak karirnya ini sebelum melejit ya, sebelum menjabat politik ya, wali kota ini kan jabatan politik kalau di daerah lain ya, karena pilkada. Nah di DKI wali kota ini bukan pilkada, tidak melalui pilkada, tapi tetap wali kota ini jabatan politik. Jadi sebelum jabatan politik wali kota ini dia banyak berkutat di wilayah Jakarta Utara. Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara. Pernah menjadi Kepala Bagian Umum
Jakarta Utara. Baru jabatan politiknya dimulai jadi wali kota Jakarta Utara tahun 2014. Belum lama menjadi wali kota diangkat oleh Ahok. Ya, yang angkat beliau ini Ahok nih kepada dalam posisi yang diangkat untuk posisi yang cukup strategis, yaitu mengelola keuangan aset daerah DKI. Ya, dia diangkat sebagai kepala badan pengelola keuangan aset daerah DKI Jakarta 2015-2017. Namanya juga sempat disebut-sebut sebagai calon wakil gubernur, ya, calon wakil gubernurnya Ahok, tapi kemudian tidak jadi, ya. Pasangannya Ahok siapa ya saat itu ya? Jarot, ya, akhirnya Eros Jarot yang menjadi pasangan untuk Ahok gitu. Dan setelah itu, ya, ini infografisnya dari Sindo. Setelah itu ya kepala staf, kepala sekretariatan presiden, ya, beda dengan kepala staf presiden ya. Walaupun kalau disingkat KS-nya itu sama juga SP ya, tapi ini S-nya sekretariat ya, bro ya. Kepala sekretariat presiden sampai terakhir ya. Beliau menjabat itu. Demikian, bro. Kalau lihat profilnya, jadi di sini kelihatan kalau kita melihat, ya, profilnya ini cukup melejit ya. Jadi loncatan ini cukup tinggi lah, ya. Meskipun tidak setinggi wali kota Solo Pak Jokowi ya, gubernur dan jadi presiden. Tapi kalau kita lihat untuk ukuran wali kota, apalagi DKI ya, menjadi kepala sekretariat presiden itu luar biasa. Dan tentunya kita ingin katakan profilnya Heru Budi Hartono atau HBH ini bukan profil yang sembarangan, bro. Ini dia pasti punya profil yang luar biasa hebat ya. Tapi kalau kita lihat, kalau orang punya profil hebat itu harusnya disertai punya prestasi hebat ya. Ya, saya kok belum pernah mendengar prestasi hebatnya selain urusan administrasi. Ya, tapi kan administrasi juga ukuran hebatnya kan agak terbatas. Hebat administrasi itu diukur oleh apa? Apakah tidak ada korupsi misalkan? Kalau tidak ada korupsi, ternyata di zaman 2015-2017 nama Heru Budi Hartono ini disebut-sebut ya dalam kasus reklamasi, ya, disebut-sebut juga dalam kasus KPK gitu ya. Jadi kalau dibilang hebat administrasi, ternyata ada tuh cacat atau celaknya yang mengakibatkan adanya kasus-kasus besar begitu. Nah, saya ingin berhenti di situ dulu. Menggali lebih lanjut nih beliau siapa, dan ternyata memang kalau kita lihat kan punya kedekatan ya beliau ini dengan Gubernur Ahok ya. Gubernur Ahok misalnya. Dan kemudian sekarang juga jadi orang dekat presiden karena berada di kantor staf kepresidenan berarti ya. Kepala sekretariat kepresidenan. Nah, dari ini kan mungkin publik jadi bertanya-tanya sebetulnya apa sih alasan utama akhirnya beliau ini dipilih gitu loh sebagai penjabat sementara DKI yang notabene nggak bisa orang main-main sebetulnya ya, atau apa gitu sebetulnya. Alasan kuat. Kalau tadi kan alasan resmi ya, sudah dibentuk tim penilaian akhir, ada 3 kandidat, 3 orang kandidat ini dicalonkan oleh DPRD. Kemudian TPA ini akan memilih 1 dari antara 3. Jadi most likely yang dipilih adalah yang terbaik. Itu kan alasan resmi. Tapi ada alasan yang tidak resmi dan itu menjadi alasan kuat kenapa Heru Budi Hartono ini dipilih ya. Kalau menurut saya alasan kuatnya itu terkait juga dengan kasus reklamasi. Jadi kan begini, selama 5 tahun Anies Baswedan memimpin, ini reklamasi ini praktis berhenti, gagal, ya, tidak ada istilahnya lanjutannya gitu. Nah, menurut kami pihak-pihak yang menginginkan reklamasi ini mencoba melobi dan akhirnya lobinya itu berhasil karena Pak Presiden Jokowi ingin menggantikan Anies dengan orang yang tentunya pro kepada agenda-agenda Taipan atau agenda-agenda oligarki gitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya. Makanya kita ingin katakan pengganti Anies Baswedan ini sesuai dengan judul ya. Pengganti Anies Baswedan ini jangan mengkhianati demokrasi dan jangan menjadi mainan oligarki. Yang kita maksudkan apa? Yang pertama adalah
jangan hianati demokrasi. Demokrasi ini adalah suara rakyat. Rakyat memilih Anies Baswedan karena setuju dengan program-programnya Anies Baswedan, termasuk menghentikan reklamasi. Jadi kalau tiba-tiba Heru Budi Hartono melanjutkan reklamasi atau melakukan agenda-agenda yang 180 derajat berbeda dengan Anies Baswedan, maka Heru Budi Hartono atau PJ Gubernur ini bisa dinilai sebagai penghambat demokrasi karena tidak sesuai dengan aspirasi publik. Gimana pun juga Anies Baswedan dipilih 70% ya warga Jakarta, dan itu yang demokrasi, program-programnya dia itu disenangi, dicintai oleh, dipilih oleh rakyat Jakarta gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mainan oligarki. Nah, ada kekhawatiran, sekali lagi kita nggak menuduh ya, tetapi kita mengkhawatirkan sebagai satu analisis, kan boleh kita khawatirkan supaya itu tidak terjadi. Kita mengkhawatirkan PJ Gubernur DKI ini adalah mainannya para oligarki. Apa dugaan ini berdasarkan? Berdasarkan yang pertama adalah satu laporan. Jadi ada informasi dari MAKI, Masyarakat Anti Korupsi, oleh Bonyamin Saiman, itu mengatakan bahwa ada dugaan rekam jejaknya Heru ini tidak baik ya selama dirinya menjabat DKI. Makanya MAKI dan Bonyamin meminta Heru Budi Utomo ya. Heru Budi Utomo ya. Utomo atau Hartono ini, Bro? Hartono sepertinya. Hah? Hartono ya? Iya. Iya, Heru Budi Hartono ini menjadi ditolak ya, dibatalkan sebagai PJ Gubernur. Ini permintaan MAKI ya. Itu yang jadi landasan kenapa ada indikasi bahwa Heru ini adalah mainannya Taipan. Yang kedua, kalau kita lihat rekam jejaknya ya sebagai kepala Badan Pengelolaan Aset DKI ya, BPKAD. Ya, itu Heru Budi itu sempat diperiksa oleh KPK terkait suap reklamasi Pantai Jakarta. Juga sebelumnya di zaman Ahok di kasus Rumah Sakit Sumber Waras, itu Heru Budi juga disebut-sebut terseret dalam kasus pembelian tanah Cengkareng dan Rumah Sakit Sumber Waras. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau pejabat PJ Gubernur DKI memiliki catatan rekam jejak yang seperti ini agak ngeri. Ya, kita lebih baik ngomong di awal aja ini. Kita tidak mau PJ Gubernur itu menjalankan program-program DKI ini itu bukan atas dasar aspirasi publik, tapi atas dasar kepentingan oligarki. Nah, ini yang kita rasa kita harus sampaikan ya, harus kita wanti-wanti ya. Kita nggak mau kok DKI yang dimenangkan 70% oleh Anies Baswedan dan narasinya Anies Baswedan itu adalah narasi yang anti oligarki, itu tiba-tiba digantikan oleh orang yang pro oligarki. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya. Ini menunjukkan tidak demokratis saya kira, Bro. Penjabat ini kan hal yang baru ya setelah reformasi terjadi ya. Artinya makanya ini juga perlu kita kritisi sih. Maksudnya orang yang kemudian ditunjuk ya, itu yang harusnya kan di Indonesia yang tidak dipilih oleh rakyat kan DIY misalnya daerah istimewa Yogyakarta ya, tidak berdasarkan pemilihan, atau wali kota yang ada di Jakarta. Tapi selebihnya kan dipilih oleh rakyat ya melalui pilkada yang demokratis gitu loh, dipilih oleh rakyat. Tapi kemudian tiba-tiba dengan kebijakan yang sekarang kan hampir seluruh banyak ya kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati yang kemudian karena sudah habis masa jabatannya tidak dipilih melalui pilkada karena akan dibuat pilkada serentak. Tapi kemudian itu pusat menempatkan orang-orang yang ya entah itu fit and proper test atau ditunjuk atau apa, kita kan nggak tahu gitu loh. Iya. Apa sih parameter ini? Nah, ini sebenarnya sangat bermasalah Bang bagi demokrasi. Gimana Bang lihat? Oleh pemerintah dengan menunjuk PJ Gubernur ini kan seolah-olah dia mempertontonkan demokrasi formalitas. Apa yang dimaksud demokrasi formalitas? Oh, calonnya kok diusulkan oleh DPRD kok.
Kemudian TPA itu yang memilih itu pemerintah pusat, itu kan demokratis. Nah, tapi kalau kita lihat kasusnya, menurut saya menarik ya, kasusnya Jogja ya. Yogyakarta kan gubernur yang lamanya namanya Sri Sultan. Masa berakhir sama kayak Pak Anies Baswedan 5 tahun. Ya kan? Nah, kemudian dipilih lagi oleh masyarakat, oleh pemerintah pusat untuk menjadi gubernur di masa transisi, ya kan? Nah, memang istimewanya Jogja itu karena tidak ada apa istilahnya pilkada, karena gubernur itu ya Raja Jogja begitu. Tapi kan kita juga tahu bahwa di beberapa kasus harusnya kalau kita berpikir demokrasi yang bukan formalitas tapi yang substansi, panjangnya gubernur yang incumbent, ya kan? Betul. Toh itu kan hasil demokrasi. Kayak Sri Hamengkubuwono, Sultan Hamengkubuwono, Sri Sultan Hamengkubuwono kan terpilih lagi. Ya kan dianggap demokrasi substansial karena rakyat maunya Sri Sultan dan tidak ada pilkada. Kan sama juga dengan logika yang sama. Kenapa enggak kemudian yang incumbent diperpanjang saja, dibuat SK perpanjangan saja gitu loh. Ya. Nah, ini yang kita sudah kritisi sebenarnya dari awal bahwa sejak ada PLT atau namanya penjabat ya kepala daerah, kita sudah protes dari awal ini tidak demokratis karena ada langkah yang lebih mudah dan pemerintah pusat bisa lebih bagus mengambil langkah ini karena tidak dikesankan dia ingin memanfaatkan kepala daerahnya itu memenangkan partai pemerintah ya. Partai pemerintah ini apa? Siapa sih partai ini? Partai saat ini berkoalisi ya, ada berbagai partai di situ ya. Nah, itu mereka akan berusaha menempatkan orang-orang kepala daerahnya untuk kemenangan mereka. Itu kekhawatirannya ya. Itu kekhawatiran yang saya pernah tulis, itu bisa dilihat rekam jejaknya gitu. Tapi ternyata tulisan kita, rekomendasi kita tidak didengar ya. Karena lagi-lagi 2024 ini seksi ya, nggak mau dia dipilih atau apa disia-siakanlah kesempatan luar biasa itu. Nah, ini yang saya kira harusnya kalau kita mau bicara demokrasi yang bukan formalitas tapi demokrasi yang substansial, harusnya ya kalaupun seandainya harus diganti, ya digantilah dengan penjabat atau PJ-PJ yang punya visi yang sama atau dikenal track record-nya yang sama dengan incumbent-nya gitu loh. Kalau yang ini kan kontras sekali gitu loh. Anies Baswedan seorang yang menjaga betul agar reklamasi ini tidak menimbulkan masalah, makanya itu dihentikan. Tetapi kemudian kalau kita lihat yang menggantikannya, yang namanya Heru Budi ini, ternyata orang yang dari awal setelah menjabat sebagai pejabat di DKI itu sudah sangat antusias dengan reklamasi. Nah, ini yang harusnya kan kok malah aspirasi publik gitu loh yang kemudian ditampar gitu loh, seolah-olah pemerintah pusat menunjuk orang yang mengatakan kami nggak peduli dengan aspirasi publik, seolah-olah mengatakan kami hanya peduli kepada aspirasi oligarki. Itu yang kacau, bro. Itu yang saya kira kita harus perbaiki. Nah, cuman kan ini permasalahannya penjabat ini sudah dipilih gitu kan. Kemudian ada desakan nih dari masyarakat, ada tadi masyarakat anti korupsi yang menjelaskan ya profil penjabatnya itu seperti ini gitu. Nah, ini kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh publik masyarakat Jakarta lah dengan kondisi yang seperti ini, karena kan berarti kalau kejadian seperti itu kan sama aja kan artinya kan penduduk Jakarta memilih Anies Baswedan sebagai gubernur karena dia punya agenda kan, menghentikan reklamasi segala macam itu sehingga dia dipilih. Nah, tiba-tiba dengan kebijakan sekarang adanya penjabat bisa menempatkan orang siapapun yang ternyata itu berbeda dengan agenda yang diharapkan masyarakat Jakarta misalnya. Nah, itu kan sebetulnya mengingkari hakikat demokrasi itu sendiri. Betul, mengkhianati demokrasi. Terus saya gini, itu menarik ya pertanyaannya. Lantas, Pak, kalau ini mengkhianati demokrasi, apa yang bisa dilakukan oleh warga Jakarta? Ya, pertama, saya kira begini. Warga Jakarta harus protes. Ya. Kenapa? Karena demokrasi mereka dirampas oleh demokrasi DPRD. Kan yang menentukan 3 nama dari sebelumnya 6 ya, itu kan DPRD.
Ya, atas hak apa DPRD itu merampas demokrasinya rakyat. Dan kita tahu lagi-lagi kalau kita bicara elit ya, pertarungan kelas antara rakyat dengan oligarki. Ini kan DPRD ini kebanyakan kan memang DPRD ini bahkan bukan hanya DPRD, DPR RI juga. Ini kan dikuasai para oligarki. Jadi wajar kalau mereka, ya ini terbukti PJ yang dipilih itu adalah PJ yang ternyata akan mementingkan oligarki dibandingkan mementingkan kebijakan publik. Jadi rakyat pertama harus marah kepada DPRD. Kenapa Anda pilih orang seperti itu? Protes ya, sampaikan protes ini kepada DPRD, menurut saya ini penting. Yang kedua, masyarakat Jakarta juga harus protes kepada TPA secara keseluruhan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Kenapa TPA memilih Heru Budi? Yang notabene-nya Heru Budi ini agenda-agenda atau aspirasi track recordnya itu berbeda dengan aspirasinya Anies Baswedan yang dipilih oleh 70% rakyat Jakarta, demokratis. Yaitu apa? Heru Budi ini ya, meskipun kita lihat dia sebagai anak buah yang saat itu pimpinannya adalah Ahok, tetapi nama dia kan disebut-sebut sebagai orang yang melancarkan reklamasi itu. Nah, kayak begini kan bertolak belakang, makanya rakyat publik Jakarta itu bisa protes kepada TPA. Kenapa Anda memilih ya PJ gubernur yang agendanya bertentangan dengan agenda yang diaspirasikan oleh publik? Nah, yang berikut yang ketiga, yang ke berapa tadi? Berarti yang selanjutnya, yang keempat ya, publik itu bisa mencermati APBD 2023 sampai 2024 yang akan dilaksanakan oleh Heru Budi ini. Kalau APBD-nya ternyata bobotnya malah mementingkan oligarki, ya, mari kita tolak sama-sama APBD itu. Karena nggak mungkin kalau dia ingin memperjuangkan rakyat, kok APBD-nya malah memperjuangkan oligarki. Nah, ini kita review. Ya, kita review setidaknya ada dokumen APBD 2023. Apa yang akan dilakukan oleh PLT ini? Ini kan kelihatan dari APBD-nya. Nah, kalau ternyata dalam APBD ini ada ya program-program yang malah membangun infrastruktur di dekat rumah-rumah oligarki ya, bukan di rumah-rumah rakyat biasa ya. Ada proyek-proyek menyambungkan pulau ya, antara satu pulau dengan pulau reklamasi itu dimasukkan dalam agenda APBD. Nah, itu yang harus kita protes. Terus terang saya belum mempelajari lebih detail ya APBD 2023, tapi saya kira mari ya saya ajak teman-teman semua warga Jakarta, kita ajak sama-sama lihat nih APBD 2023, APBD 2024 ini seperti apa. Yang terakhir saya kira kita perlu awasi PJ gubernur ini ya di semua daerah menurut saya. Apakah ini membawa kepentingan untuk mengkooptasi pemilih di daerahnya agar memenangkan salah satu partai pendukung pemerintah? Kenapa? Karena mereka punya power ya. KPUD daerah itu bertanggung jawab kepada kepala daerah di daerahnya masing-masing. Meskipun dia punya garis yang kuat juga dengan KPU pusat, tapi kita ingat KPU pusat juga bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Ya, jadi kalau kita ingin 2004 nanti pemilunya adalah pemilu yang jujur dan adil, maka kita juga harus overdog ya, harus watchdog, harus melihat detail apa yang dilakukan oleh PJ-PJ gubernur dan PJ-PJ kepala daerah ini. Apakah dia sengaja ya menghambat salah satu aspirasi publik dan kemudian dia memenangkan atau malah vested interest ya terhadap partai-partai yang saat ini menjadi pendukungnya pemerintah. Nah, ini yang kita harus waspadai, Bro. Baik, Bang. Ya, jadi dengan apa ya dipilihnya seorang Heru Budi yang ternyata ya agak kontroversial gitu ya. Ini sebetulnya menjadi catatan ya sebenarnya dengan terhadap demokrasi kita ya. Seperti itu ya. Artinya di provinsi seperti Jakarta yang sebenarnya sudah modern dan lain sebagainya, harusnya kan ini harus lebih terbuka gitu loh, demokrasi yang ada gitu loh. Dan artinya harusnya orang-orang yang terbaik gitu loh yang dipilih sebagai penjabat sementara menggantikan Pak Anies Baswedan yang dipilih lewat demokrasi yang substansial gitu ya, dipilih lewat pilkada yang jurdil, kemudian terpilih. Artinya dia punya mandat dari rakyat gitu. Dia mendapat mandat
penuh dari rakyat. Cuma kan kalau dengan pejabat ini kan mandatnya itu kan dari pemberi mandat, dalam arti ini ya bukan rakyat, berarti kan misalnya presiden gitu yang memberikan dia wewenang kekuasaan, atau tadi kalau proses-proses lainnya kan menurut saya sih ya bisa aja lah tidak dibuat secara serius tapi ada deal-deal tertentu gitu ya. Gimana Pak? Ya, saya kira yang disampaikan oleh Mustafa ya, kita ingin ingatkan ya kepada TPA ini ya yang dipimpin oleh Pak Presiden ya bersama para pejabat-pejabat menterinya, pembantu-pembantu Presiden. Marilah menyesuaikan ya PJ-PJ kepala daerah ini dengan profilnya dia yang sesuai dengan aspirasi dari masyarakatnya. Setidaknya aspirasi masyarakat pilkada terakhir ya. Karena itulah yang namanya demokrasi begitu. Nah, kalau dia sengaja menempatkan orang-orangnya sendiri untuk agenda-agenda tertentu, ya masyarakat yang di daerah itu berhak marah. Termasuk juga publik Jakarta itu berhak marah, bro. Kalau seandainya PJ Gubernur ini, ya Heru Budi ini, ternyata dia adalah titipan dari oligarki, gitu loh. Pasti nanti program-programnya adalah yang melanggengkan kepentingannya oligarki, gitu. Tapi saya ingin katakan begini, bro, ya kita kasih kesempatan, meskipun kita nggak happy, ya dengan Heru Budi ini, kita nggak happy karena profil dan jejaknya ini luar biasa kurius, ya, luar biasa mencurigakan gitu loh. Karir wali kota kemudian melejit, ya, dan disebut-sebut terlibat dalam kasus-kasus pembebasan lahan Cengkareng dan rumah sakit Sumber Waras, ditambah lagi dikaitkan juga namanya disebut-sebut dalam suap reklamasi gitu. Ini artinya orang ini ya jangan-jangan dia punya karir yang melejit itu karena menjual kepentingan publik dan menggantikan dengan kepentingan oligarki gitu. Nah, ini yang kita harus waspadai ya. Kita lihat ya, saya kira dokumen-dokumennya lengkap dan warga Jakarta ini kan cerdas, warga Jakarta juga kritis ya. Kita lihat apakah memang dia sosok yang kita khawatirkan. Ya, saya berharap tidak gitu. Dia jadi orang yang baik lah gitu. Tapi meskipun baik, kita juga lihat juga dalam tidak hanya program kerja, tidak hanya APBD, kita lihat juga dalam tingkah lakunya. Apakah dia juga istilahnya mendelegitimasi ya hasil-hasil yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Misalkan begini, KPK minta data dong dari PJ Gubernur tentang Formula E. Tiba-tiba data yang disampaikan isinya adalah mendelegitimasi apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Ya, meskipun itu bukan program kerja, itu tidak terkait sama APBD, tapi yang dilakukan itu seperti mendiskreditkan. Jadi seperti bermain politik, tapi politiknya politik yang kotor gitu loh. Sengaja mencemarkan nama baik incumbent-nya. Nah, saya kira itu juga perlu dicermati. Jadi di awal ini ya 6 hari lagi 16 Oktober ya, di awal ini kita sudah curiosity terhadap yang namanya Heru Budi ini, bro. Ya, publik ya sudah curiosity dengan dia. Dan saya kira pemilihannya pun kontroversi, ya, TPA ini kontroversi karena haknya demokrasi rakyat yang harusnya melalui pemilihan langsung dirampas oleh DPRD. Dan DPRD kemudian menjadi kaki tangannya dari TPA. Jadi kuncinya itu TPA ya, tim penilai akhir itu yang ingin mendapatkan satu legitimasi demokrasi yang katanya demokrasi yang formil, yang sok-sok demokratis gitu. Padahal menurut saya cara-cara seperti itu pernah dilakukan di zaman-zaman sebelumnya, seolah-olah pemilu tapi hasil pemilunya udah ada ya, 32 tahun kita kan begitu kan. Ya, di zaman demokrasi terpimpin ketika Soekarno dipilih sebagai presiden seumur hidup misalkan, itu juga dianggap demokratis karena dianggap punya rakyat gitu loh. Jadi demokratis apa kalau itu tidak substansial, hanya formalitas gitu. Nah, saya kira perlawanan warga Jakarta ini ya ke depan ini masih cukup berat ya. Apalagi ini kan menggunakan aturan main ya. Aturan mainnya adalah ya begitu. TPA itu keputusannya final dan mengikat. Tapi dalam konteks demokrasi kata siapa final mengikat? Warga Jakarta bisa loh menolak. Karena mereka punya hak loh, pemilihnya dipilih oleh warga, tinggal bagaimana mekanismenya ini. Apakah warga satu persatu yang menolak? Apakah ada civil society yang membawa aspirasi warga itu yang menyuarakan? Atau idealnya ya DPRD-nya
Ya, tapi kita sudahlah kalau DPRD, DPR RI udahlah kita tahulah sama-sama tahulah mereka lebih mementingkan daulat partai dibandingkan daulat rakyat ya. Saya kira. Kalau saya sih jadi teringat gini, orang-orang yang sebetulnya tidak secara prestasi nggak kelihatan ya, tapi kemudian melejit gitu karirnya. Saya jadi teringatnya Sambo, Ferdi Sambo misalnya. Melejit karirnya, tapi tidak disertai prestasi, memang more likely Sambo, seperti Sambo. Gitu loh. Sambo itu kan apa? Ya nggak ada prestasi yang menjulang ya, tetapi dia bisa bintang 2 di usia dia baru berapa? 45 tahun. 46 tahun jalan. Dan ketua Kadipropam. Udah Kadipropam gitu loh. Melakukan banyak ya apa istilahnya pelanggaran, polisi yang melanggar hukum, nama kepolisian tercoreng kan karena dia gitu. Nah yang kayak begini nih patut diwaspadai juga. Kok orang karirnya melejit tapi kita lihat tidak ada prestasi administratif yang ditunjukkan, malah sebaliknya gitu loh. Makanya kita agak bingung kenapa orang seperti ini, apalagi begitu ada kasus lah diangkat sebagai kepala sekretariat presiden, itu kita tambah bingung. Iya, artinya kan ini sudah ada catatan gitu ya. Orang pernah berurusan dengan KPK dan sebagainya. Ini kan harusnya kalau misalnya saya ya, sebagai presiden atau siapa yang memilih kan, ini akan saya eliminir duluan gitu kan. Karena kan ini akan menjadi beban gitu loh sebetulnya. Tapi makanya kita nggak tahu ini agak ada agenda-agenda apa. Iya, saya kira itu betul ya, rekam jejak. Kenapa sih kayak nggak ada orang lain ya? Kenapa sih di DKI ini kan banyak orang ya yang lebih mungkin tidak punya kasus KPK, tidak disebut-sebut namanya dalam kasus reklamasi ya. Kenapa nggak dipilih kayak begitu aja sih? Apa sebegitu terkooptasinya ya yang memutuskan ini sehingga harus betul gitu loh. Kayak ngebet banget harus dijalankan nih agenda-agendanya oligarki gitu loh. Ya nggak gitulah cara mainnya. Nanti kan ketara banget gitu loh, norak itu caranya gitu loh, bro. Ya. Mungkin tadi selain sikap masyarakat DKI, saya sih juga berpikir, apakah mungkin misalnya gubernur yang sekarang masih menjabat, Anies Baswedan, memberikan statement misalnya terkait dengan penggantinya, itu menarik juga. Kalau menurut saya ini menjadi ranahnya publik Jakarta. Anies ya bisa jadi dia mungkin ya bisa saja berkomentar, bisa, tapi komentar ada atau tidak ada komentar itu tidak penting buat warga Jakarta. Kenapa saya kira tidak penting? Karena ya kita sekarang bicara as a citizen of Jakarta, sebagai warganya Jakarta. Warga Jakarta ini punya maunya. Ternyata 70% kita ini tidak menghendaki pemerintahan DKI ini ya di bawah kendali oleh oligarki. Ya, apa buktinya? Kita nggak suka dengan reklamasi, makanya reklamasi dibatalkan dan itu kan janjinya Anies juga di awal. Kita nggak suka gitu loh dengan oligarki. Tapi kalau tiba-tiba ini ada aturan-aturan yang ada kaitannya dengan reklamasi, ada aturannya dengan sumber waras, dengan Giant Great Wall of Jakarta, ya itu sama aja kayaknya itu kepentingan oligarki gitu loh. Ini yang menurut saya kita harus protes sama-sama kalau ada agenda-agenda kayak begini. Karena ini terkait diri kita. Kita nggak menghendaki A, tapi pimpinan kita, PJ, gubernur kita menghendaki B, yang bukan keinginan A. Kita harus marah dong sama mereka. Itu yang demokrasi kan gitu. Gitu bro. Ada ini sikap terakhir, pernyataan terakhir, Bang? Ya, saya kira meskipun ya kita tahu track recordnya, tapi kan ini bedanya sama pimpinan kepala daerah definitif kan dia bisa berkampanye. Saat ini kan kita nggak tahu nih apa isi kepalanya Heru Budi. Oleh karena itu biarkan menurut saya meskipun kita protes keras, tapi coba kita berikan dia waktu ya, setidaknya sebelum tanggal 16 ini kita mau tahu nih. Maka saya sarankan Pak Heru Budi ini jangan berlindung di bawah ketiaknya TPA lah. Tampil dia coba ke publik, karena dia kan menjadi PJ Gubernur, tampil sebelum dia resmi tanggal 16, coba. Pak Heru
kami publik Jakarta, ya publik Indonesia juga termasuk, juga ingin apa? Ingin mendengarkan apa visi Bapak tentang Jakarta. Apa programnya tentang Jakarta. Ini sebelum tanggal 16 nih, kita mau dengar, karena kan kita nggak pernah tahu nih. Ya, yang berkampanye di DPRD, kita publik nggak tahu, ya kan? Meskipun katanya ada rekaman sebagainya, tapi cobalah dia tampil ke publik, apa sih visinya dia. Kita kasih kesempatan, kalau bisa sebelum tanggal 16. Ya, ini masih waktu 6 hari lagi, kita berikan kesempatan. Coba Anda jelaskan apa visi Anda setidaknya sampai 2024, sampai kita punya pilkada berikutnya. Kalau ternyata dia visinya adalah sama seperti warga Jakarta, kita kasih kesempatan. Tapi kalau seandainya visinya ternyata, kita lihat, saya akan resmikan kembali reklamasi. Saya akan transparansi anggaran yang dikelola dulu oleh pendahulu saya, karena ini ada dugaan korupsi. Berarti dia telah melakukan politicking. Ya, dia yang memerintah tapi melakukan politicking terhadap pemerintah sebelumnya. Saya kira ini yang perlu kita waspadai. Yang ini kita, kalau orang kayak begini ya kita tolak aja sebagai PJ Gubernur Jakarta begitu. Kita sampaikan tentunya dengan cara yang damai kepada DPRD, pada wakil rakyat kita, supaya mereka bersuara lantang tentang program-program DKI ke depan. Saya kira itu, Bro. Bang Matur, terima kasih atas diskusi sore hari ini terkait dengan penjabat sementara Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono. Semoga ya kita berharap tadi ya mungkin publik perlu mendengar dulu ya apa sih sebetulnya visi dia untuk Jakarta. Sebelum nanti akhirnya dia sudah dibeli mandat, tapi ya kita tadi lihat ada beberapa catatan terkait dengan sana. Mungkin di lain waktu kita akan kembali mendiskusikan topik ini, Bang. Kita kira cukup ya untuk di sini dulu. Kita akhirkan. Terima kasih Bang Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.